Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk tutorial kali ini saya akan menyajikan bagaimana membuat penugasan menggunakan Microsoft Teams. Jadi mohon maaf untuk hari ini dan untuk seminggu ini kami tidak ada fasilitasi TIK secara tatap muka, jadi akan saya buatkan tutorialnya. Yang nanti akan saya sampaikan yaitu tutorial untuk membuat penugasan di kelas pada menggunakan MS Teams. Kemudian bagaimana menilai penugasan. Yang berikutnya yaitu bagaimana mengkolaborasikan tugas siswa kita dengan kelas notebook. Pada tutorial kali ini saya akan bahas poin 1 terlebih dahulu, yaitu membuat penugasan kelas pada MS Teams. Yang pertama Bapak Ibu menuju ke kelasnya dulu. Ini saya pakai kelas uji coba MS Teams SMA 4. Kemudian kita masuk pada menu assignment atau penugasan. Nah, di situ kita klik tombol create, pilih assignment. Nah, Bapak Ibu, di situ akan disajikan format untuk mengisi penugasan kita ke siswa. Ambil contoh, misalkan kita memberi tugas 1, misalkan tugas membuat makalah tentang pemrograman visual. Ini saya ambil contoh bidang TIK ya, BTIK. Kemudian instruksinya seperti apa? Nah, jadi bisa diinput di situ, diisikan tugas dikirim dengan ketentuan sebagai berikut. Misalkan format harus PDF. Kemudian format harus PDF, maksimal misalkan 5 lembar dan seterusnya. Nah, ini instruksinya, aturan mainnya gimana untuk tugas. Berikutnya poin ini kita isi untuk penugasan ini, nilai yang bisa dicapai maksimal berapa. Misalkan saya buat 100, jadi kalau tugasnya sempurna bisa kita nilai 100. Berikutnya yaitu assign to itu kita berikan di kelas mana. Itu tadi karena saya milih kelas saya sendiri, jadi kita tetap masuk di kelas uji coba. Kemudian penugasan ini kita berikan ke siapa? Ke semua siswa di kelas uji coba. Nah, jadi tugas ini diberikan ke kelas uji coba untuk semua siswa, all student, itu berarti semua siswa. Kemudian deadline ini adalah deadline pengumpulan tugas terakhir. Nah, ini bisa kita set kapan ya, tanggalnya kapan. Berikutnya untuk waktunya, time due ini time due ya, maaf pelafalannya pronunciasinya kurang bagus. Untuk waktunya bisa kita isi, misalkan maksimal jam 23.59 waktu Indonesia Barat misalkan ya, ini sama aja dengan 11.59 PM. Nah, kalau sudah selesai seperti ini tugasnya, bisa kita klik assign ya. Klik assign. Nah, otomatis tugas ini akan masuk di notifikasi anak-anak kita di kelas ini ya, di kelas ini anak-anak akan bisa melihat. Nah, ketika sudah pada notifikasi, anak-anak akan membuka tugasnya. Nah, ini contoh, berarti ini tugas ini sudah saya berikan ke 14 siswa saya. Nah, ini contoh. Nah, ini nanti anak-anak bisa segera untuk membuat tugasnya dan bisa menguploadnya di sini. Ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk membuat penugasan sangat mudah sekali. Jadi untuk poin 1 ini membuat penugasan ini saya rasa sudah cukup. Berikutnya akan saya buatkan tutorial untuk menilai penugasan ya, ini contoh ya. Nah, untuk menilai penugasan ini saya contohkan dari kelas lain, misalkan kelas yang saya ajar. Nah, saya membuat penugasan. Nah, ini kalau anak-anak sudah mengumpulkan itu statusnya adalah turn in ya, turn in.
ini berarti anak-anak sudah mengumpulkan. Itu bisa kita buka. Nah, anak-anak sudah mengumpulkan tugas di situ. Untuk atas nama Avanka ini dia mengumpulkan 3 tugas. Ya, nah, itu bisa langsung kita lihat satu persatu. Ya, memang idealnya kalau tugas seperti enak di satu file ya. Misalkan kalau screenshot gambar ini jadi satu file PDF. Ini anak-anak ada yang masih salah mengumpulkan tugasnya, formatnya, padahal saya minta PDF. Tapi ya tidak apa-apa, untuk belajar saja. Nanti kedepannya anak-anak sudah melihat instruksi tugasnya itu seperti apa. Nah, dari sini kita bisa langsung memberikan nilai. Nah, misalkan ini sudah benar semua, berarti 3 siswa ini ternyata sudah melewati 3 level game yang sudah dilalui ya. Kemudian feedbacknya kita bisa kasih pesan, misalkan selamat Anda berhasil misalkan. Nah, ini kita bisa ngasih pesan ke anak tersebut ya. Kemudian kita klik return. Kalau sudah klik return, maka nilai ini akan tersimpan dan nilai akan bisa dilihat anak-anak di menu grade ya, secara otomatis. Nah, ini contoh yang sudah saya nilai, contoh. Nah, ini masih belum ya, belum tersimpan. Nah, itu tadi ya. Nah, ini masih belum saya simpan. Kalau sudah saya simpan, maka masih saya draft ya, masih saya tersimpan, maka nilai itu akan muncul di menu grade. Terus untuk yang belum mengerjakan yang seperti apa? Yang belum mengerjakan itu masih bisa dikategorikan ada beberapa macam. Ada yang viewed, ada yang not turn in ya. Kalau viewed berarti sudah melihat tugasnya anak tersebut. Kalau not turn in, dia belum sama sekali melihat. Nah, belum sama sekali melihat tugasnya seperti apa. Nah, ini bisa kita jadikan bahan untuk mengingatkan siswa. Jadi kita bisa tahu siapa saja yang belum mengumpulkan tugas, siapa saja yang hanya melihat tapi tidak segera membuat tugasnya dan segera mengumpulkan. Seperti itu. Ya, baik. Untuk poin 2 saya rasa sudah cukup. Terus kemudian dilanjutkan dengan poin 3, yaitu bagaimana mengkolaborasikan tugas dengan kelas notebook. Nah, ini contoh. Ini saya kan buat tugas 1. Kemudian anak-anak juga saya instruksikan untuk mengirim tugasnya juga di kelas notebook. Kelas notebook kemarin sudah saya bahas ya, bagaimana membuat folder penugasan anak-anak. Nah, jadi anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas di assignment juga mengumpulkan tugas di, nah saya ambil contoh yang sudah mengumpulkan. Ini kayaknya banyak yang belum ya. Ya, udah saya kasih contoh aja. Misalkan Abednego ini sudah ngirim. Nah, Abednego juga wajib mengisi di kelas notebook penugasan. Nah, di sini. Jadi nanti ketika Abednego sudah upload, maka tugas itu akan tampil di sini. Dan bisa saya lihat. Ya, dan bisa saya lihat tugasnya sudah masuk di sini juga. Tujuan dari kelas notebook ini untuk mengadministrasi biar rapi ya. Jadi tugas anak-anak itu bisa terkumpul dengan rapi menurut folder masing-masing yang sudah diberikan. Nah, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan dan lain-lain Bapak Ibu nanti bisa di komen di YouTube. Ini insya Allah ini akan saya upload di YouTube, di channel saya. Silakan nanti bisa komen di YouTube situ atau japri saya bagaimana membuat penugasan kalau misalkan ada kesulitan. Terima kasih, saya rasa cukup bagaimana cara membuat penugasan, kemudian menilai penugasan dan mengkolaborasikan tugas-tugas dengan kelas notebook pada tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.